Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandun, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-563 ini didukung oleh para pemain. Diana sebagai Praharsini, Heri sebagai Rayuyu, Tato sebagai Ratanca, Malik sebagai Rawadeng, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ucok Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Lagi-lagi sang Ramapati kecewa dan kesal karena tidak dapat menemukan Ratanca. Dia segera memberikan isyarat.
Kakatang dan Palabur bergegas melangkah mengiringi majikannya. Dan setelah sang Ramapati pergi, tak lama kemudian Rawadeng dan kawan-kawannya muncul dari pintu ruangan tengah. Beliau sudah pergi. Sekarang kalian bisa bercakap-cakap lagi di sini. Tunggu dulu. Jangan-jangan beliau kembali lagi. Tidak mungkin, Kakang Rayuyu. Nampaknya beliau percaya Kakang Ratanca tidak ada. Sudahlah, Gusti Ramapati tidak akan kembali lagi. Kalian aman sekarang. Praharsini, istri Ratanca melangkah ke ruangan dalam. Sementara itu Ratanca, Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa mengambil tempat duduk di serambi Wisma. Kasihan sekali Gusti Ramapati. Nampaknya beliau kebingungan. Biarkan saja Ratanca. Yang lebih penting kita utamakan adalah keselamatan kita sendiri. Iya. Kita tidak ingin kehilangan jabatan kita sebagai pengalasan Winesuka, bukan? Iya. Kukira Gusti Ramapati sudah menyadari bahwa rencananya akan gagal. Iya. Rencana itu sangat busuk dan berbahaya. Sekarang Gusti Ramapati baru kena batunya. Selama ini dia selalu berhasil meraih apa yang diinginkannya. Aku sebal sekali melihat kelakuannya. Dia menangis di sini. Dia lupa siapa dirinya. Dia lupa bahwa dia seorang pembesar kerajaan. Apakah pantas seorang pembesar kerajaan menangis seperti anak kecil? Beliau sedang ketakutan, Rayuyu. Selama ini beliau tidak pernah mengalami ketakutan. Nampaknya keterlibatan Gusti Ramapati di Istana Majapahit akan berakhir malam ini. Untung saja beliau tidak menyuruh Kakatang dan Palabur menggeledah Wisma ini. Iya. Kalau sampai Wisma ini digeledah dan beliau menemukan kita di sini. Alangkah malunya. Beliau pasti sudah mencari kita di mana-mana. Rabanyak. Dan kau Rapangsa. Apa kau sudah memerintahkan prajurit-prajurit untuk bubaran? Semua sudah beres, Rawadeng. Tidak ada lagi yang perlu dijaga dengan ketat. Mereka sudah kusuruh kembali ke baraknya masing-masing. Sekarang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita hanya akan menunggu kehadiran Gusti Prabu Jayanegara, kemudian bersama-sama melaporkan rencana busuk Gusti Ramapati? Aku kira untuk sementara waktu, kita terpaksa bersabar menunggu. Kita tidak perlu terburu-buru. Tapi sebaiknya Wisma kediaman Gusti Ramapati diawasi. Iya. Aku setuju. Kau saja yang mengatur ini, Rabanyak dan Rapangsa. Beres, Rawadeng. Kukira kita tidak perlu menempatkan prajurit terlalu banyak. Iya, betul. Kukira cukup 40 orang untuk menjaga pintu gapura Wisma kediaman Gusti Ramapati. Nah, minuman sudah datang. Ayo Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Praharsini muncul membawa nampan berisi cangkir-cangkir minuman. Dan mereka pun minum bersama-sama sambil meneruskan bercakap-cakap. Sementara malam berjalan lambat. Namun demikian, fajar pagi pasti datang. Sudahlah Gusti. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Gusti malah sakit. Kakatang dan kau Palabur. Bagaimana aku tidak tercekam? Bagaimana kakiku tidak gemetar? Bagaimana dadaku tidak gemuruh? Aku sudah menyusun rencana ini sejak lama. Dan sepertinya semua berjalan dengan baik. Tapi mengapa di ujung cerita menjadi lain? Sebaiknya Gusti Ramapati istirahat. Istirahat.
Bagaimana aku bisa istirahat, Balabur? Bagaimana aku bisa merasa nyaman tidur dalam pembaringan jika rencanaku berantakan di jalan? Oh, anak-anak asuhku, sampai hati kau mengkhianatiku. Kalian orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Derajat kalian ku angkat sedemikian tinggi. Martabat kalian ku perbaiki. Kalian ku angkat dari lumpur di tepi jalan. Dan ku tempatkan di kursi yang empuk, yang indah dan berwibawa. Oh, tapi seperti ini balasan kalian padaku. Oh, terkutuklah kau Rawedeng. Terkutuklah kau Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Terkutuklah kalian. Mari Gusti. Mari kami antarkan masuk ke Wisma Paduka. Jangan berhenti di sini, Gusti. Udara malam kurang baik untuk kesehatan Gusti. Kekatang, Balabur. Iya. Ada apa, Gusti? Ada apa, Gusti? Di mana prajurit-prajurit itu? Di mana para pengawal yang menjaga wismaku? Aku tidak melihat mereka. Biasanya mereka berjalan mondar-mandir di lorong ini. Tapi mana sekarang mereka? Entahlah, Gusti. Kami sendiri tidak tahu. Mungkin mereka sedang istirahat di baraknya, Gusti. Oh, sungguh sial nasibku malam ini. Apakah bintangku sudah padam? Apakah aku benar-benar sudah jatuh? Oh, ampun ya Dewata Agung. Ampun ya Batara Agung. Lindungilah aku dari bencana. Selamatkanlah aku. Tapi belum tentu rencanaku gagal. Mungkin Rawedeng dan teman-temannya menemui halangan di jalan, tapi aku masih bisa memperbaikinya. Aku masih bisa memberikan laporan pada Gusti Prabu Jayanegara untuk membersihkan nama baikku. Gusti Prabu pasti percaya padaku. Baiklah, ayo Kakatang Balabur, iringkan aku. Silakan, Gusti. Sang Ramapati melangkah ke pembaringan, lalu duduk di tepi ranjang. Nyai Ramapati segera bangun sambil merapikan rambutnya yang kusut. Wajah istri pembesar kerajaan yang sudah tua itu nampak kuyu layu. Bagaimana, Kakang? Kau tidak berhasil menemui mereka? Oh, tidak, Nyai. Nampaknya mereka telah mengkhianati aku. Aku tidak mengerti, Nyai. Mereka anak-anak asuhku. Aku sudah berbuat banyak untuk kehidupan mereka. Aku sudah menolong mereka. Mereka dulu apa? Mereka hanyalah pemuda-pemuda jalanan yang tidak mempunyai masa depan. Dan aku telah mengangkat mereka ke tempat yang lebih baik. Aku benar-benar tidak mengerti, Nyai. Ini namanya air susu dibalas air tuba. Kakang Ramapati, kau sendiri sering mengatakan bahwa apa saja bisa terjadi menimpa seorang penggawa kerajaan. Hidup di lingkungan istana jauh berbeda dengan di luar. Seorang kawan bisa saja menjadi musuh. Seorang abdi bisa saja suatu saat mencelakakan majikannya sendiri.
Semua serba samar-samar, Kakang. Tidak ada yang jelas di sini. Iya, Nyai. Tapi Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca, aku tahu siapa mereka itu. Bukan setahun 2 tahun mereka mengabdi padaku. Ratanca itu bahkan aku yang mengawinkannya, juga Rayuyu, Rawedeng. Aku yang memberi makan mereka setiap hari. Aku yang mendudukkan pantat mereka di kursi yang empuk. Aku yang mendandani mereka dengan pakaian seragam penggawa kerajaan Majapahit. Aku yang membuat mereka pintar. Aku yang membuat mereka gagah, tampak gagah dan perkasa. Oh, apakah dunia sudah terbalik? Apakah dunia ini sudah begitu rapuh? Sehingga orang-orang tidak lagi mampu membalas budi, tidak lagi mampu berterima kasih, dan bahkan berbuat sebaliknya. Siapa yang salah kalau begini, Nyai? Rasa-rasanya aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku selalu berdiri di jalan yang lurus, dan aku selalu memikirkan kesejahteraan orang-orang kepercayaanku. Tapi seperti ini balasan mereka. Aku lalu disuruh bagaimana, Nyai? Disuruh bagaimana aku? Sudahlah, Kakang. Kalau memang mereka berniat mengkhianatimu, kita bisa apa? Mereka pasti mempunyai alasan untuk melakukannya. Apapun alasannya aku tidak bisa terima. Seorang pengkhianat tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diampuni. Mereka pasti takut rencanamu gagal, Kakang Ramapati. Dan mereka bermaksud menyelamatkan diri. Tidak bisa begitu, Nyai. Mereka sudah hidup bersenang-senang di sini. Mereka sudah makan jasa-jasa baikku. Mereka sudah menenggak minuman yang enak. Mereka sudah menikmati kemurahan hatiku. Dan sekarang, pada saat aku terancam bahaya, mereka mau berpaling begitu saja. Tidak bisa begitu, Nyai. Tidak bisa itu. Seharusnya mereka tetap setia padaku. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap mendampingi aku. Karena mereka orang-orang kepercayaanku. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka malah bersembunyi di suatu tempat bagikan para pencuri. Mereka tidak berani menampakkan wajahnya. Itu sebagai tanda bahwa mereka bukanlah penggawa kerajaan yang baik. Oh, aku menyesal sekali, Nyai. Aku menyesal mengapa aku harus menolong mereka. Seharusnya mereka kubiarkan hidup berkubang lumpur yang hina. Tak ada gunanya menolong orang-orang yang berasal dari kasta rendah. Mereka benar-benar tidak tahu membalas budi. Mereka itu sama saja dengan binatang. Aku menyesal sekali, sungguh-sungguh menyesal, Nyai. Sudahlah, Kakang. Tidak ada gunanya menyesali sesuatu. Sekarang sebaiknya kita memikirkan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang rencana itu sudah bocor, dan kalau Gusti Prabu Jayanegara mengetahuinya, beliau pasti akan menjatuhkan hukuman padamu, Kakang. Kalau saja Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, Ratanca tidak mengkhianatiku. Kalau saja mereka tetap setia padaku, aku masih bisa membuat cerita yang lain, Nyai. Aku masih bisa mengarang laporan palsu, dan Gusti Prabu pasti akan percaya. Tapi mereka orang-orang kepercayaanku sendiri. Kalau mereka sekarang beramai-ramai memojokkan aku, menjadi saksi yang memberatkan aku bisa apa? Oh, Nyai, aku benar-benar terpukul. Hatiku sakit sekali, Nyai. Siapa itu? Hamba Gusti, Kakang dan Balabur.
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ada apa, Kakatang Balabur? Ampun Gusti. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit datang. Dan beberapa di antara mereka menjaga pintu gapura Wisma Gusti Ramapati. Sedangkan yang lain menyebar kemana-mana, menjaga di sudut-sudut lorong. Prajurit-prajurit dari mana mereka? Hamba tidak tahu, Gusti. Sepertinya mereka prajurit-prajurit yang biasanya menjaga wisma kediaman Gusti. Mereka prajurit-prajurit dari tempat lain. Mereka tidak mau menjawab ketika kami bertanya. Sepertinya mereka mengemban tugas rahasia. Begitu. Rupanya mereka sengaja ditempatkan di sana untuk mengawasi aku. Baiklah, Kakatang dan kau Balabur. Siapkan keretaku. Malam ini juga aku akan meninggalkan istana Majapahit. Baik, Gusti. Setelah Kakatang dan Balabur pergi, Sang Ramapati duduk merenung di tepi ranjang. Wajahnya nampak semakin tua, keriput dan putus asa. Nyai Ramapati juga nampak semakin tua, dan di atas wajah yang tua itu membayang rasa kepedihan hati. Aku baru menyadari sekarang. Rencanaku benar-benar telah gagal. Rencanaku telah gagal karena dicegal orang-orang kepercayaanku sendiri. Keparat mereka. Sampai hati mereka melakukannya. Benar, Kakang. Pintu gapura depan dijaga 8 orang prajurit. Dan mereka terus-menerus mengawasi rumah ini. Nyai, aku akan meninggalkan istana Majapahit. Kau bagaimana? Kau aneh sekali. Pertanyaanmu itu aneh, Kakang. Aku bagaimana? Tentu saja aku harus terus mengikuti suamiku. Aku harus mendampingi suamiku. Untuk sementara waktu aku akan menyingkir dari istana Majapahit. Tapi aku belum menyerah, Nyai. Suatu saat nanti aku akan bangkit kembali. Aku pernah melakukannya puluhan tahun yang silam. Dulu aku ditendang Gusti Prabu Kertanegara. Aku didepak dari istana Singasari. Tapi akhirnya aku berhasil membangun namaku lagi sampai kerajaan Majapahit ini berdiri. Dan rupanya peristiwa itu terulang kembali. Aku harus pergi dari istana. Baiklah. Kakang, Kakatang dan Balabur sudah datang. Sepertinya mereka sudah menyiapkan kereta. Sang Ramapati masih duduk di tempat semula, di tepi ranjang. Matanya menerawang jauh. Pembesar kerajaan yang sudah tua itu nampak semakin tua. Sekarang dia benar-benar baru menyadari kegagalannya. Kegagalan merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya, yang sekarang menimbulkan bencana untuk hidupnya sendiri. Oh, sampai hati mereka melakukannya padaku. Rawedeng,
Rayuyu, Rabanya, Krapangsa, dan Ratanca. Sampai hati kalian memukuliku beramai-ramai. Sampai hati kalian menyakitiku. Hatiku benar-benar sakit, Nyai. Sudahlah, Kakang. Apa gunanya menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi? Lebih baik sekarang kita memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Rencanaku sudah gagal, Nyai. Dan aku harus menanggung akibatnya. Karena itu, Kakang, jangan larut dalam kebingungan dan keputusasaan. Kita harus berbuat sesuatu sekarang. Aku sudah memutuskannya. Aku harus segera meninggalkan istana Majapahit malam ini juga. Aku tahu prajurit-prajurit di luar itu sengaja ditempatkan untuk mengawasi aku. Mereka tidak ingin aku meloloskan diri. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Pada saat itulah, Kakatang dan Palabur melangkah menyeberangi ruangan tengah. Dan mereka segera melaporkan bahwa kereta sudah siap di halaman belakang. Apakah pintu gapura belakang tidak dijaga, Kakatang? Sepertinya tidak, Gusti. Mereka hanya menjaga lorong-lorong di sekitar benteng. Dan juga pintu gapura depan. Kalau begitu kita akan berangkat sekarang. Hayo, Nyai. Siapkan perbekalan di jalan. Kita tinggalkan istana Majapahit. Ada apa, Nyai? Ayo cepat. Tidak ada waktu lagi untuk menangis. Nanti saja di jalanan kau bisa menangis sepuas-puasmu. Sekarang kita harus segera pergi. Aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak mau diejek Rawedeng dan kawan-kawannya. Kurang ajar sekali. Begitulah tabiat anjing. Sekalipun sudah diberi makan enak, kotoran manusia dilahap juga. Dasar manusia-manusia anjing dia. Sudahlah, Kakang. Jangan menyumpah-nyumpah terus. Keadaan kita sedang gawat sekarang ini. Sebaiknya kita memohon ampun pada Dewata Agung. Barangkali selama ini hidup kita penuh kekurangan. Demikianlah, dengan hati hancur, dengan hati remuk redam, Sang Ramapati bersama istrinya naik ke atas kereta kuda. Kakatang duduk sebagai kusir kereta, sedangkan Palabur naik seekor kuda mengawal di belakang. Setelah semuanya siap, kereta pun segera berangkat perlahan-lahan meninggalkan halaman belakang. Prajurit jaga berlari-lari kecil menyeberangi halaman wisma kediaman Ratanja. Mereka segera diterima Rawedeng dan teman-temannya di ruangan pendopo. Ampun, Tuanku Rawedeng. Sepertinya Gusti Ramapati sudah pergi. Bagaimana Gusti Ramapati bisa lolos? Bukankah kalian ditugaskan untuk menjaga beliau? Ampun, Tuanku Rawedeng. Gusti Ramapati lolos dari pintu gapura belakang. Goblok! Kalian ini prajurit-prajurit goblok. Menjaga seorang tua bangka saja tidak becus. Bagaimana Rapangsa? Apa pendapatmu? Kukira harus ditugaskan prajurit-prajurit untuk mengejar beliau, Rawedeng. Saya takut beliau pergi ke istana Kapopongan untuk menyusul Sang Prabu.
Dan kalau sampai terjadi demikian, Gusti Ramapati bisa mempengaruhi jalan pikiran Sri Baginda. Kita semua tahu, Gusti Ramapati sangat pandai bicara dan pintar mengambil hati sang Prabu. Iya. Dan kalau sampai terjadi begitu, suasananya akan menjadi berbalik. Kita semua yang akan susah. Kalau begitu, cepat perintahkan agar prajurit-prajurit nyusul, Rawadeng. Jangan tunggu terlalu lama. Ya, siapa yang harus memimpin mereka? Aku dan Rapangsa bisa memimpin mereka. Ya, baiklah. Ambil 100 orang prajurit. Kejar Gusti Ramapati. Tangkap beliau dan bawa kembali ke istana Majapahit. Banyak dan Rapangsa duduk di atas punggung kudanya masing-masing, memimpin 100 orang prajurit Majapahit. Mereka berkuda melintasi jalan-jalan di kota Raja Majapahit. Mereka mengarahkan kuda mereka ke arah timur, menuju pintu gerbang Paduraksa. Kereta yang ditumpangi sang Ramapati dan istrinya sudah mencapai pintu gerbang Paduraksa. 8 orang prajurit penjaga pintu gerbang segera menghadang mereka di tengah-tengah jalan. Beri kami jalan, prajurit. Kami mau lewat. Kalian harus diperiksa. Kalian dari mana dan mau kemana? Ini masih malam. Jika kalian mau berdagang, mengapa tidak besok pagi kalian berangkat? Jangan bicara sembarangan, prajurit. Yang sedang duduk di dalam kereta ini seorang pembesar kerajaan Majapahit. Kau ingin tahu siapa beliau? Minggirlah, prajurit. Biarkan keretaku lewat. Jika kalian masih berdiri di situ, kalian akan mendapat hukuman berat. Gusti Ramapati. Maaf Gusti. Silakan lewat. Ayo, minggir kawan-kawan, minggir. Ayo, Gusti Ramapati mau lewat. Cepat, minggir. Aneh sekali. Mau kemana Gusti Ramapati malam-malam begini? Iya, sepertinya beliau didampingi Nyai Ramapati. Biarkan saja. Itu bukan urusan kita. Gusti Ramapati tidak bermaksud pergi ke istana Kapopongan. Iya. Kalau dia pergi ke istana Kapopongan, kita pasti sudah bisa menyusul beliau. Apakah kita masih perlu mencarinya? Lihat Rabanyak. Bukankah itu rombongan Gusti Prabu Jaya Negara? Rabanyak, Rapangsa dan prajurit-prajurit Majapahit segera melompat turun dari punggung kudanya masing-masing. Dan tak lama kemudian, nampak iring-iringan sang Prabu melintasi jalanan kota Raja Majapahit yang masih sunyi lengang.
Di pagi yang cerah itu, Prabu Jayanegara duduk di atas singgasana Wilwatikta. Sang Prabu berkenan memimpin sebuah pertemuan yang sangat penting. Hadir dalam pertemuan itu, para ibu, Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Putri Raja Padmi, dan Putri Indreswari. Para ibu duduk di atas kursi berukiran indah di sebelah singgasana Sang Prabu. Sementara para hadirin yang lain duduk di lantai Balai Paseban Agung. Rawedeng duduk berjajar bersama teman-temannya. Demikian pula penggawa-penggawa kerajaan yang lain. Dengar, hai penggawa-penggawa kerajaan Wilwatikta. Hari ini kita kembali berkumpul. Hari ini kita akan membicarakan suatu masalah yang penting. Dan aku sangat mengharapkan keterangan dari kalian semuanya. Semuanya saja yang hadir di Balai Paseban Agung. Pada saat aku di Istana Kapopongan, mendadak kawanan rampok datang. Mereka bermaksud merampok Istana Kapopongan. Tapi untung, prajurit-prajurit Majapahit dengan sigap dapat melumpuhkan mereka. Akhirnya mereka semua dapat ditangkap dan dibinasakan. Tapi aku mendapat laporan dari 2 orang pengalasan Winesuka. Nah, itulah orangnya. Rasemi dan Rakuti. Mereka mengatakan bahwa kawanan rampok sebenarnya adalah prajurit-prajurit Majapahit juga. Mereka sengaja menyamar menjadi perampok untuk membunuh aku, untuk mendusta nyawaku. Dan menurut Rasemi serta Rakuti, kawanan rampok gadungan itu didalangi oleh pembesar kerajaan Majapahit sendiri. Bukankah begitu, Rasmi? Rakuti? Benar, Gusti Prabu. Memang begitulah kenyataannya. Rasmi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan kau Ratanca. Kalian adalah 7 orang pengalasan Winesuka. Kalian adalah orang-orang kepercayaanku. Kalian mempunyai hak-hak istimewa di Istana Majapahit ini. Seharusnya kalian bekerja membantu Eyang Pati memegang tampuk pimpinan negeri selama aku di Istana Kapopongan. Aku tidak senang melihat penggawa-penggawaku saling fitnah, saling menjatuhkan dan saling menjegal. Kalian akan mendapat hukuman berat jika terbukti Eyang Pati tidak bersalah. Eyang Pati tidak mungkin merebut kekuasaan. Eyang Pati itu sudah seperti orang tuaku sendiri. Coba sekarang aku ingin mendengar penjelasan kalian. Apa yang telah terjadi di Istana Majapahit pada saat aku tidak ada? Coba kau, Rekrian Kanuruhan Mapanji Elam, berilah keterangan. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak begitu jelas duduk perkaranya. Tapi pada saat Gusti Prabu masih berada di Istana Kapopongan, sepertinya ada sesuatu yang kurang beres di istana, Paduka. Apanya yang kurang beres? Ada banyak sekali prajurit-prajurit Majapahit dikerahkan untuk menjaga wisma-wisma penggawa kerajaan. Wisma kediaman hamba juga dijaga dengan ketat, sehingga hamba tidak bisa pergi kemana-mana. Benar, Gusti Prabu. Hamba juga merasakan adanya keganjilan. Wisma kediaman hamba dijaga ketat. Bahkan hamba sempat marah-marah karena prajurit-prajurit Majapahit menghalang-halangi hamba yang sedang menjalankan tugas, Gusti. Dan mereka sudah berani bertindak tidak sopan di depan hamba. Seorang Tumenggung Wilwatikta. Siapa yang memerintahkan untuk menjaga wisma-wisma penggawa kerajaan? Ampun, Gusti Prabu. Prajurit-prajurit itu mengatakan bahwa mereka menjalankan perintah dari Rabanyak serta Rapangsa. Benar demikian, Rabanyak? Rapangsa? Benar, Gusti Prabu. Mengapa wisma penggawa-penggawa kerajaan itu harus dijaga? Gusti,
Hamba hanya sekedar menjalankan perintah Gusti Ramapati. Hamba sendiri tidak tahu, Gusti Prabu. Hamba baru menyadari setelah mendapat laporan dari Rawedeng. Katanya Gusti Ramapati bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Baru pada saat itulah hamba menyadari kesalahan hamba. Rupanya hamba telah masuk perangkap akal bulus Gusti Ramapati yang ingin merebut kekuasaan Paduka. Awas, Rabanyak, Rapangsa. Jangan mencoba memfitnah orang lain. Aku masih belum bisa percaya bahwa Eyang Pati mempunyai niat sejahat itu. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pada saat Sang Prabu Jayanegara masih memimpin pertemuan, mendadak beberapa orang prajurit bergegas datang. Mereka melaporkan kehadiran Brahmana Ratu Kuning dari Pusat Pendidikan Calon Tanda. Brahmana Ratu Kuning datang bersama Rakai Warak dan Rakai Kembar. Brahmana Ratu Kuning. Hamba Gusti Prabu. Apa kau datang juga untuk memberikan kesaksian? Sebenarnya, perkara ini sudah tersebar sampai kemana-mana, Gusti Prabu. Hamba merasa sangat prihatin. Mengapa sampai terjadi kekeruhan di Istana Paduka? Coba, Brahmana Ratu Kuning, jelaskan apa yang kau ketahui mengenai perkara ini. Baik, Gusti Prabu. Beberapa hari sebelum peristiwa ini terjadi, Rasmi dan Rakuti datang menemui hamba di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Semula hamba juga terkejut. Mereka melaporkan tentang rencana Gusti Ramapati untuk merebut kekuasaan Sri Baginda. Dan rencana itu sudah disusun demikian matang. Tinggal menunggu hari pelaksanaannya saja. Rasmi dan Rakuti selanjutnya melaporkan bahwa mereka memberanikan diri membocorkan rencana itu, mengingat keadaan negeri terancam bahaya. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah laporan yang dapat hamba berikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Aku masih belum yakin. Mana mungkin Eyang Pati mau berontak padaku. Justru selama ini Eyang Pati bekerja dengan baik membantuku. Dia telah menjadi tulang punggung pemerintahan Majapahit. Tapi rupanya kalian semua sudah menyediakan diri untuk menjadi saksi-saksi. Baiklah. Coba aku ingin minta ketegasan kalian. Kau Rasmi, apa benar Eyang Pati merencanakan untuk merebut kekuasaan? Benar, Gusti Prabu. Hamba berani bersumpah di depan Dewata Agung bahwa memang kenyataannya Gusti Ramapati berniat merebut kekuasaan Paduka. Dan kau Rakuti, kau juga berani bersumpah di depanku? Ampun, Gusti Prabu. Hamba bersumpah di depan Gusti Prabu Jayanegara, juga di depan para Dewata Agung yang bersemayam di atas langit, bahwa memang sesungguhnya Gusti Ramapati telah merencanakan untuk merebut kekuasaan Paduka. Kau Rawedeng, bagaimana? Kau juga sependapat dengan Rasmi dan Rakuti? Benar Gusti Prabu. Sesungguhnya hamba merasa sedih melihat kenyataan ini. Tapi apa boleh buat, memang demikianlah yang hamba saksikan. Dan kau Rayuyu? Maka demikianlah Prabu Jayanegara melontarkan pertanyaan satu persatu ke arah penggawa-penggawa kerajaan.
dan mereka semua ikut memberikan kesaksian yang memberatkan Sang Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Prabu Jayanegara? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan